Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Ada berita yang cukup gelik-gelik lucu, tapi juga panas juga. Nah, berita apa itu? Yaitu ada kabar akan menduetkan Ganjar Pranowo dengan Anies Baswedan. Kabar ini pertama kali muncul dari Said Abdullah, Ketua DPP PDI Perjuangan, yang bilang kalau duet Ganjar Anies itu sangat memungkinkan, dampaknya akan luar biasa karena keduanya itu punya pendukung besar ya. Nah, ide ini langsung disambar oleh partai-partai pendukung ya dan pengusung Anies Baswedan dengan berbagai macam tanggapan. Ada yang menolak keras, ada juga yang menerima, ada yang usulan bagus, ada juga yang adem ayem. Malah lucunya saya dengar berita ini ya gimana gitu ya. Ya lucu lah. Lucu sekali karena sementara ini tahu antara kubu Anies dengan Ganjar ini kan semacam persaingan ketat ya. Nah, ide muncul itu kan sebenarnya ide yang gokil kalau saya, anak muda itu bilang gokil ya. Supaya apa? Supaya di dalam dunia politik itu kan setiap kasus, setiap calonnya harus sering bicarakan, sering disisikan, itu akan bisa menaikkan nama Ganjar di persaingan atau dengan ketatnya kan. Ini sekarang kan ketat ya bersaing dengan Prabowo, walaupun Ganjar posisi di atas cuman selisih 2-3% kan. Nah, sehingga memunculkan isu ini saya pikir ya sah-sah saja. Nah, tapi memang faktanya kalau hanya melihat dari jumlah dukungan 35 itu Ganjar ditambah 21 itu pendukung Anies, tentu kita akan melihat angka yang cukup besar ya, yaitu 56%. Gabungan dari keduanya itu sudah pasti akan mengalahkan Prabowo yang angka surveinya sendiri hanya cuma 33%. Nah, gabungan Ganjar dan Anies cukup satu putaran ya, sudah melebihi dari 50%. Nah, tapi ingat partai politik itu bukan seperti matematik 1 tambah 1 2. Nah, ini permasalahannya. Jadi kalkulasinya itu terlalu banyak ya. Banyak sekali indikator-indikator yang perlu dicermati di dalam dunia perpolitikan. Karena apa? Ya karena kepentingan dengan orang banyak. Tapi hitung-hitungannya masalah pendukung Ganjar dan pendukung Anies itu elemen yang susah untuk disatukan, seperti air dan minyak ya. Kalau disatukan ya terjadi bukan menguntungkan, malah merugikan ya. Ya merugikan. Mungkin kubu Ganjar malah akan gembos. Dan begitu juga kubu Anies. Mungkin banyak yang golput karena tidak cocok dengan kubu Ganjar. Sekarang dari pendukung Anies pasti akan masuk ke barisan Prabowo karena itu Anies dan Prabowo itu satu irisan ya, atau satu pemilih, satu masanya itu sama gitu. Karena mereka lama sudah berkawan akrab ya, begitu juga ketika zaman Pilpres yang dulu itu kan sama-sama bersatu ya. Yang diuntungkan mana? Diuntungkan Prabowo. Kalau sampai Ganjar sama Anies itu bergabung. Begitu juga misalnya Prabowo gabung dengan Anies, yang diuntungkan adalah Ganjar. Jadi intinya kalau gabungan keduanya ini bukan positif yang akan diraih, malah negatif. Itulah namanya
dinamika politik ya. PD itu memang agak-agak nakal ya, usil. Kemarin ngukrik masalah AHY, pertemuan. Habis begitu ngukrik lagi Caimin, ada pertemuan. Loh ini kok bisanya langsung malah Aniesnya. Weh, memang keren juga permain politiknya. Nah, jadi kalau kita lihat ya pendukung Prabowo dan Anies itu sama, mereka juga jadi di kubunya di Jawa Barat kan, yang paling dikuasai kan di Jawa Barat. Sedangkan Jawa Timur dan Jawa Tengah itu adalah Ganjar punya. Jadi Anies nggak akan berkembang di sana ya. Jadi ya saya pikir sulit sekali menggabungkan Ganjar dan Anies ya. Seperti magnet ya. Pendukung mereka berdua itu punya reaksi tolak menolak, bukan tarik menarik. Jelas tidak akan membuat suara naik, tapi justru akan kempes. Lagian sejak awal Pak Jokowi itu kan terlihat tidak suka dengan Anies karena dianggap oportunis, suka menggunakan agama untuk meraih kekuasaan. PDI Perjuangan sendiri sudah pasti juga tidak akan mengkhianati presiden ya. Jadi apa sih maksud sebenarnya dari pernyataan dari PDI Perjuangan itu tentang rencana duetkan Ganjar sama Anies? Kita sendiri kurang tahu persisnya, tapi itulah hitung-hitungan di atas kertasnya seperti itu. Tidak menguntungkan ya, tidak menguntungkan, justru akan menguntungkan kubu lain ya. Kubu lain di mana ya? Prabowo. Cuman kalau saya lihat dari perkembangannya itu ada cuman gimmick politik, yaitu tadi jailnya tangan Mbak Puan itu. Kenapa tak bilang jail? Ya ngusilin AY, ngusilin Caimin, sekarang ngusilin Anies. Kubu sebelah sudah ya dengan tanda petik senang juga sebetulnya, terangkat kan. Oh, PDI menaksir ya Anies segala macam. Tapi ya itu tadi terkecoh dengan strateginya Mbak Puan dengan PDI Perjuangannya. Luar biasa. Teruskan aja perjuangannya untuk mencapai apa yang diinginkan oleh PDI, yaitu menggulkan Ganjar Pranowo. Saya pikir itu. Terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Merdeka.